أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اقتداء بكتاب الله العزيز كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji adalah milik Allah yang maha hidup dan tidak akan mati, hayyun la yamut, yang mengeluarkan dari benda mati benda yang hidup, dan mengeluarkan dari benda yang hidup benda yang mati. Benda-benda yang mati menjadi hidup jika dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benda yang hidup juga menjadi mati jika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan ancaman pembunuhan, bahkan bukan sekedar ancaman tetapi berbagai macam upaya menghilangkan nyawa beliau. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguh engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Maka sebenarnya tidak ada alasan orang untuk bertahan hidup harus menghilangkan nyawa orang lain. Banyak orang bilang hari gini ya, kalau nggak matiin orang nggak bisa survive katanya. Maka muncul genocide, pembunuhan besar-besaran terhadap ya, kelompok orang tertentu, genocide, ya, dengan alasan untuk bertahan hidup. Tidak. Mereka yang mengancam Nabi Muhammad melakukan upaya pembunuhan pada beliau, maka Allah mengatakan tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, innaka mayyitun, karena engkau pasti akan mati meskipun tanpa pembunuhan. Wa innahum mayyitun, dan mereka yang mau membunuh orang lain juga akan mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta, ya. Allah tidak menjadikan satu orang pun manusia sebelum kamu itu hidup kekal. Lalu apakah jika engkau mati, afa immitta, kalau engkau mati, fahumul khalidun, mereka akan kekal? Tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa sampai kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan kelak kita nanti di hari akhir termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang hidup dan mati, maka keduanya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya atau yang lebih baik amalnya. Kita biasa membedakan antara mati dan hidup itu adalah dengan adanya pergerakan. Biasa ya, benda hidup kalau bergerak disebut benda hidup. Kalau tidak bergerak disebut benda mati. Ya. Meja ini dari kayu. Meja ini nggak bergerak dengan sendirinya. Dia digerakkan oleh seseorang dengan daya dorong atau geser. Tetapi kayu yang di luar sana yang masih berbentuk pohon, dia disebut benda hidup. Karena dia bergerak. Bergerak atau tidak ya pohon di luar? Tumbuh. Pergerakan tumbuh ke atas atau bergerak ke dalam tanah. Dia tidak bergerak berjalan ya. Karena kalau pergerakan itu dari luar, dia bukan tanda kehidupan. Kipas angin juga bergerak. Tapi bergeraknya dari luar. Ketika ditekan tombol switch on, dia bergerak berputar. Dan ditekan tombol switch off, dia berhenti. Meskipun dia bergerak, tetapi dia tetap benda mati. Mobil, motor, mesin, meskipun dia bergerak, dia benda mati yang digerakkan. Tapi pohon itu, ya, meskipun dia tidak bergerak berpindah dari satu tanah ke tanah yang lain, ya, seandainya daun bergerak juga karena ada angin yang berhembus, dia bergerak. Tapi ada pergerakan tumbuh, growth. Ada nutrition, bergerak ke dalam tanah mengambil nutrisi. Bergerak menuju cahaya, karena dia butuh dengan cahaya untuk mengeluarkan zat hijau daun, dia bergerak. Maka kalau bapak ibu taruh pohon di tempat yang gelap, pasti nanti dia akan tumbuh bergerak menuju cahaya. Bahkan kalau dia terhalang dengan atap rumah, dia akan belok. Biasanya ada juga yang menembus, tapi ada juga yang belok. Artinya apa? Level kehidupan tumbuhan itu ada level kehidupan yang sangat rendah, yaitu bergerak hanya untuk mengambil manfaat. Tetapi dia tidak bergerak untuk menghindari diri dari bahaya. Level kehidupan yang rendah adalah bergerak, tetapi hanya untuk mengambil manfaat. Dia tidak bergerak untuk menghindarkan diri dari bahaya. Ini adalah level kehidupan tumbuhan. Dia lihat manfaat dalam tanah, nutrisi, maka akarnya bergerak, mengambil. Dia lihat manfaat daripada cahaya, maka dia bergerak, tumbuh ke atas, ke arah cahaya, mengambil manfaat cahaya. Tetapi jika tukang kebun telah mempersiapkan kampaknya, telah mempersiapkan gergaji mesinnya, lalu kemudian dipatahkan ranting dan cabangnya, satu demi satu sampai kepada batangnya, maka pohon itu tidak akan bergeming. Dia akan tetap diam sampai dia mati dan binasa. Betul tidak? Betul. Ya. Kalau manfaat dia gerak ambil, tapi kalau bahaya dia diam aja. Nah itu level kehidupan yang sangat rendah. Jadi dulu saya pernah ditunjukkan foto manusia pohon. Karena dia punya penyakit, tangan dan kaki ini itu seperti keluar akar. Manusia pohon disebut. Padahal manusia pohon itu adalah manusia yang hanya bergerak mengambil manfaat, tapi dia tidak bergerak menghindarkan diri dari bahaya. Bapak ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di tangan saya yang sebelah kanan ini ada tauhid, la ilaha illallah,
ada Muhammadun Rasulullah. Sedangkan di tangan kiri saya ada kufur, ada syirik, ya, ada ateisme, ada komunisme. Kira-kira mana yang manfaat, mana yang mudarat? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Tetapi prakteknya dalam kehidupan masih banyak di antara umat manusia, wabil khusus umat Islam, ya, dia itu tidak hanya bergerak mengambil manfaat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tapi enggak menghindarkan diri dari yang namanya ini kufur, syirik, ateisme, komunisme. Praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek kekufuran, anti Tuhan, menghina Nabi Muhammad SAW masih terjadi, bukan hanya dari eksternal, kadang-kadang dari internal sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia itu seperti orang yang kharra, jatuh, terjun, minas sama'i, dari ketinggian, dari langit. Ya. Fakharra minas sama, faka'annama kharra minas sama, fatahtafuhu at-tayr. Belum lagi dia jatuh ke bumi, sudah disambar oleh burung. Disambar, dipatuk oleh burung. Fatahtafuhu at-tayr. Au tahwi bihi ar-rih ila makanin sahiq. Atau belum lagi dia jatuh ke bumi, dia sudah dihempas dan diombang-ambing oleh angin yang sangat besar, sehingga dia jatuhnya itu ke tempat yang sangat jauh sekali. Ini bahasa kiasan. Tetapi boleh juga kita ambil bahasa teksnya. Bayangkan kalau seseorang jatuh dari langit, naik pesawat terbang, kemudian pesawatnya meledak, kemudian dia jatuh, disambar burung, dihempas angin, jatuh ke tempat yang sangat jauh sekali. Ini bahaya atau tidak bahaya? Menakutkan atau tidak menakutkan? Sangat bahaya, sangat menakutkan. Maka ada orang yang trauma ketika dia mendapati dirinya, ya, selamat dari kecelakaan pesawat, kemudian pada waktu berikutnya nggak berani lagi naik pesawat. Trauma, karena bahaya yang sangat besar. Tetapi besarnya bahaya komunisme, ateisme, banyak orang yang mengabaikan, sehingga dia diam saja. Jangankan bergerak untuk mencegah, bergerak untuk menghindar saja dia tidak lakukan. Tetapi kadang-kadang dengan la ilaha illallah begitu antipatinya, begitu sangat takutnya dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pohon ini sebenarnya, manusia pohon adalah bukan orang yang punya penyakit di tangan dan kakinya tumbuh seperti akar. Tetapi manusia pohon adalah orang yang hanya bergerak mengambil manfaat, tapi tidak bergerak menghindarkan diri dari bahaya. Di sini ada salat 5 waktu di sebelah kanan. Di sini sebelah kiri ada majelis-majelis lalai, tempat-tempat kemaksiatan. Tempat-tempat kemaksiatan. Mana yang datangkan manfaat, mana yang datangkan mudarat? Tempat ibadah, mengerjakan salat, atau tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah jelas yang bahaya adalah yang sebelah kiri. Tetapi prakteknya, kenyataannya, betapa banyak orang yang diam, tidak menghindar dari tempat-tempat kemaksiatan. Ketika di suatu daerah didirikan tempat kemaksiatan, ya, tempat pelacuran, tempat perjudian, ya, dijadikan satu, jadi hotel yang isinya adalah pelacuran dan perjudian, ya, trafficking human, ya, jual beli perempuan. Tetapi dia bisa berdiri dengan gagah dan kokohnya suatu tempat.
Padahal tempat itu mayoriti adalah orang Islam. Artinya apa? Masih banyak orang-orang yang masuk kategori manusia pohon. Salat jalan, tempat ibadah berdiri di mana-mana, tetapi tempat maksiat juga berdiri di mana-mana. Bahkan boleh jadi tempat itu nggak jauh berdampingan dengan tempat-tempat ketaatan masjid. Dan orang-orang membanggakan, lihat, nggak jauh daripada tempat ibadah, nggak jauh dari masjid di negeri Islam telah berdiri tempat maksiat. Tidak jauh, dibanggakan oleh orang-orang tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Levelnya masih manusia pohon. Hanya bergerak mengambil manfaat, tapi diam, tidak bergerak menghindarkan diri dari bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mau menjadi seperti manusia pohon? Tidak. Kita bukan manusia pohon. Oke, berarti kita mau yang lebih tinggi daripada itu. Yang lebih tinggi daripada level kehidupan pohon atau tumbuhan adalah binatang. Karena dia tidak hanya bergerak mengambil manfaat, tetapi dia juga bergerak menghindarkan diri dari bahaya. Ya. Ada yang suka masak di sini, Pak? Enggak ada. Ada ibu-ibu di belakang? Enggak ada. Yang suka masak enggak ada. Saya pengen tanya sebenarnya. Sayang yang laki-laki enggak ada chef di sini. Atau kalau enggak suka masak tapi pernah masak, ya, pernah masak. Atau kita andaikan saja, kalau saya masak ikan, kemudian ada kucing datang, ya, karena dia mengendus amis ikan yang mau saya masak itu, ya. Dalam pandangan kucing itu, ketika dia mengendus, ikan ini bermanfaat untuk dirinya, maka dia datang, ya. Seandainya pintu itu tertutup, dia akan mengeong di luar, betul gak? Akan mengeong di luar. Dan seandainya pintu itu terbuka sedikit, karena dia tahu itu manfaat, dia akan berusaha menyelinap masuk, mendekat. Kenapa? Karena dia tahu ikan itu manfaat. Tetapi ternyata saya bukan orang yang sayang dengan binatang, ya. Meskipun gak jahat banget. Ada orang sama kucing saking jahatnya disiram pakai air panas. Ada kan? Kita lihat kucing ini, kesian banget nih kucing, ya, sampai lodoh begitu kulitnya, ya, bulunya. Ternyata disiram pakai air panas, ya. Ada kucing yang ditendang begitu sampai mental, ya. 3 meter ditendang orang. Saya pernah lihat ada orang saking jahatnya sama kucing itu ditendang sampai 3 meter mentalnya itu. Tapi ini hanya pengandaian saja. Saya nggak termasuk orang yang jahat dengan kucing dengan menyiramkan air panas atau menendangnya sejauh 3 meter. Tetapi karena ini ikan hanya sedikit dan hanya untuk kebutuhan istri dan anak, maka bukan ikan itu yang saya kasih. Saya ambil gagang sapu. Meskipun nggak saya pukulkan ke kucing itu, kucing ngerti gak bahwa gagang sapu itu bahaya buat dirinya? Ngerti gak kira-kira? Cuman diangkat doang, belum dipukulin, diginiin doang, dia mendekat atau kabur? Kabur itu kucing. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini bahaya. Di level binatang itu lebih tinggi daripada tumbuhan. Dia tidak hanya bergerak mengambil manfaat, tetapi dia juga bergerak untuk menghindarkan diri dari bahaya. Masya Allah. Jadi kalau orang itu diem, ada kemungkaran, ada kejahatan, dia diem, dia masih kalah dengan kucing, dengan binatang, dia masih kalah. Jadi dulu ada film, saya lupa judul bahasa Inggris itu, Manusia Binatang, Animal Man, atau ada Cat Woman, ya, perempuan kucing, atau Animal Man, manusia binatang. Masih lebih tinggi daripada tumbuhan, karena masih menghindar dari bahaya.
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lihat kemungkaran itu bahaya, tapi dia diam saja, kalah dengan binatang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya angkat gagang sapu itu, ya, maka kucing itu akan lari menghindar. Dia tahu dia bahaya, menghindar dia. Jadi kalau kita berada di level ini, kita menghindar saja, itu sudah setara dengan binatang. Kehidupan kita lebih tinggi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya perbedaan dengan binatang. Binatang itu bergerak mengambil manfaat ataupun bergerak menghindarkan diri dari bahaya, itu semata-mata berbasis pada insting. Berbasis pada insting saja. Dia nggak punya akal budi. Nggak punya akal budi. Maka binatang itu tidak ada perkembangan. Dalam pergerakannya itu tidak ada perkembangan. Maka kalau kita lihat, ya, di salah satu sudut rumah kita, di cornernya itu ada laba-laba, ya, sarang laba-laba. Lalu kita perhatikan di situ, ya, sepanjang hidup laba-laba itu dia nggak pernah berpikir bahwa kalau satu sarang dia hanya dapat satu lalat dalam setiap harinya, dia nggak pernah berpikir bagaimana saya akan bikin di corner berikutnya, di pojok rumah selanjutnya ada 4 sudut. Dia nggak pernah berpikir bagaimana mengembangkan kebaikan, keuntungan, manfaat yang bisa dia dapat dengan bikin jaring di satu tempat saja. Nggak pernah berpikir, oh, kalau satu tempat saya dapat satu lalat, kan tinggal bikin doang tuh. Kenapa nggak saya bikin lagi di ujung sana jadi 2, di ujung sana jadi 3, dan di ujung sini jadi 4. Ternyata binatang nggak pernah berpikir seperti itu. Nggak pernah berpikir. Maka sepanjang hidup binatang, dari dulu sampai sekarang, tidak ada satu binatang pun yang berpikir bagaimana menyalakan api untuk mendapatkan setitik cahaya di tengah gelapnya hutan. Tidak pernah. Seseorang punya ide, biasa lambangnya apa sih? Bohlam. Punya ide, lambangnya, gambarnya bohlam. Dia menyalakan cahaya. Binatang, ya, sepanjang hidup mereka itu nggak pernah ada satupun yang berpikir bagaimana menyalakan api. Sehingga Allah berfirman pada manusia, afara'aitum ma tahrusun. Lalu di kelanjutan ayat itu, afara'aitumun naral ladzi turun. Lalu apakah kalian manusia tidak memperhatikan tentang nar, api, allati turun, yang kalian nyalakan itu? Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Artinya apa? Allah tidak ingin manusia itu levelnya turun seperti binatang yang tidak pernah memperhatikan api, tidak pernah berpikir bagaimana menyalakan api, padahal ribuan tahun mereka tinggal di hutan dalam kegelapan. Bahkan ada binatang yang kalau melihat api langsung dipadamkan api tersebut. Jadi yang suka memadamkan api, yang suka memadamkan cahaya Allah itu siapa? Ada binatang di hutan, kalau melihat api dia langsung padamkan itu. Maka Allah perhatikan, dihidupkan akal manusia itu, afara'aitumun nar allati turun. Apakah kamu tidak memperhatikan api yang kamu nyalakan? Aantum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kaliankah yang ciptakan pohonnya, ya? Karena api itu dari kayu, kata Allah, digesek. Kaliankah yang ciptakan pohonnya, ya? Atau kami yang menciptakannya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Perbedaan antara kita dengan binatang dalam bergerak adalah
binatang berbasis pada insting, tetapi kita berbasis pada akal pikiran, akal budi. Binatang tidak pernah buat perencanaan. Binatang tidak pernah menggunakan akalnya untuk merencanakan sesuatu jadi lebih baik. Sedangkan manusia tidak diinginkan oleh Allah akalnya itu disia-siakan, tapi dia harus dikembangkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan. Yang hidup bukan cuma kamu hai manusia, tumbuhan juga hidup. Yang hidup bukan cuma kamu hai manusia, binatang juga hidup. Tetapi kenapa ketika Allah mengatakan liyabluwakum, yang diuji hanya kamu? Allah tidak ciptakan kehidupan untuk menguji tumbuhan. Allah tidak menciptakan binatang untuk diuji binatang tersebut. Tetapi Allah berikan kehidupan padamu hai manusia, liyabluwakum, untuk menguji kamu, karena kamu punya potensi ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya, dalam sejarah kehidupan manusia, banyak sekali manusia-manusia yang hanya menggunakan akalnya untuk memikirkan dan merencanakan kehidupan duniawi. Tetapi berhasil mereka. Dan sangat sedikit orang yang menggunakan akal pikirannya untuk membuat perencanaan untuk kehidupan akhiratnya dengan memperbaiki amalnya, sehingga jangankan amal itu jadi baik, tetapi karena tidak difikirkan, amal itu pun rentan untuk diabaikan dan disia-siakan. Lihat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya hari ini kepada orang yang tidak pernah hatam Quran, ditanya misalnya hari ini nih, boleh juga pertanyaan ini diajukan ke diri sendiri. Sudahkah Anda hatam Quran sampai usia 50 sekarang ini, di usia 60 sekarang ini, atau lebih muda di usia 40, 30? Sudahkah hatam Quran satu kali? Dibuka mushaf itu dari Fatihahnya sampai dengan An-Nasnya, sudahkah pernah hatam satu kali? Maka ada orang menjawab, ya, belum. Ada orang menjawab, oh iya, belum ya. Belum pernah hatam satu kali pun. 50 tahun Allah beri kehidupan, tetapi belum pernah menghatamkan satu kali pun firman Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ya, nggak bisa bacanya, Ustaz. Satu, ya sibuk, Ustaz. Dua, ya apalagi Pak kira-kira? Alasannya yang tidak hatam Quran apa kira-kira? Bukan Bapak, orang lain, kira-kira apa? Tersenyum, tersinggung Pak ya? Apa kira-kira alasannya? Padahal dia telah habiskan waktu untuk belajar buku-buku di SD selama 6 tahun. Dia telah habiskan waktu dan masa untuk belajar membaca buku-buku di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tambah kuliah 4 tahun S1, nanti S2 lagi, S3 lagi. Sudah berapa banyak buku yang dia hatamkan dan dia pelajari, tetapi satu buku yang disebut dengan The Holy Book, buku suci, kitab suci, belum dihatamkan. Jawabannya tidak bisa ditolak, karena tidak pernah direncanakan. Betul nggak? Betul. Bahkan seseorang tuh jadi dokter saja, kadang-kadang bukan rencana dia, tapi rencana dari orang tuanya. Sejak kecil kalau main dikasih alat dokter-dokteran, berarti orang tuanya sudah merencanakan dia nanti jadi seorang dokter. Jadi kadang-kadang untuk mengaktifkan akal pikiran itu cuma memikirkan bukan hanya dirinya tapi anaknya dalam hal keduniaan. Ya.
Padahal orang yang belajar agama, ya, kalau mengajarkan anak Al-Quran atau hadis, dia juga sedang menstimulan, merangsang anak itu mempelajari seluruh cabang ilmu pengetahuan. Mana contohnya? Contohnya, kata Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Mi'atan illa wahida. 100 dikurang 1. Lihat dalam hadis Nabi. Stimulan, rangsangan belajar matematika udah dibuat. Kata Nabi, Allah punya 99 nama. Cukupkah di situ? Tidak. Nabi lanjutkan, mi'atan illa wahidan, 100 dikurang 1. Jadi kalau kita ngajarin anak-anak kita itu ilmu agama, salah satu ayat dari Quran, walillahil asmaul husna, sedang menstimulan anak itu untuk mengaktifkan akalnya belajar matematika. Oh, 99 itu 100 dikurang 1. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengajarkan anak baca Quran, Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya selama alfasanatin 1000 tahun illa khamsin, dikurang 50. Habis belajar hadis, dia tahu 99 itu hasil dari 100 dikurang 1. Baca Quran dia mikir 1000 tahun dikurang 50, 950 tahun. Lihat, belajar Quran, belajar hadis, satu hadis, satu ayat telah diajarkan bilangan satuan, puluhan, ratusan, sampai dengan ribuan. Komplit, hanya satu ayat, satu hadis, dirangsang belajar angka-angka matematika, satuan, puluhan, ratusan tahun. Bapak ibu saudara-saudari dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi enggak terpikirkan, ya. Seorang yang jadi polisi, yang jadi hakim, kadang-kadang bukan rencana dia, tapi rencana siapa? Orang tuanya. Dari kecil dikasih pistol-pistolan, dari kecil dikasih palu, ya, untuk jadi hakim nanti di sana. Ya. Nah, Bapak ibu saudara-saudari dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang rencana itu bukan dari kita, dari orang tua kita. Tetapi karena agama tidak direncanakan, banyak sekali amal-amal agama yang terabaikan. Saya datang ke bengkel, ya, menjelang zuhur. Sudah bisa tebak, ketika saya berangkat saat zuhur, saya ajak montirnya, tukang mekaniknya saya ajak. Apa jawaban kira-kira untuk meninggalkan sholat? Tanggung, satu. Kedua apa? Bajunya kotor, kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu mau kemana-mana, sejak pergi bawa apa dia? Bawa mukena, bawa salinan. Artinya apa? Sang ibu merencanakan untuk sholatnya zuhur nanti, sejak pagi hari dia mau berangkat. Tapi sang montir, sang mekanik, dia tidak merencanakan bahwa zuhur nanti ada sholat. Saya kerja di bengkel, pasti baju berlumur dengan oli. Kenapa nggak bawa baju salinan? Apakah dia tidak lihat orang-orang Betawi zaman dahulu dengan celana pangsinya? Apa yang dia pakai di atas pundak lehernya itu? Sarung sudah dia siapkan. Kalau seseorang merencanakan sholat, maka sholat tidak akan terlantar, sholat tidak akan terabaikan. Kalau seseorang merencanakan baca Quran, para sahabat Nabi punya kaidah fami bisyaukin. Satu harinya dari Fatihah sampai Mim Al-Maidah. Fami pakai ya Yunus. Nanti dilanjut ke Bani Israel Al-Isra. Dalam 7 hari hatam Al-Quran. Bapak ibu saudara-saudari dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, gimana lagi? Nggak bisa baca Quran, tapi bisa nggak mandang Quran? Bisa nggak mandang Quran? Bisa. Bisa gak nyentuh Quran? Bisa. Bisa gak ngebet Quran? Bisa. Gak bisa bacanya Ustaz. Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang hafizul Quran, ya, satu di antara 4 imam mazhab yang mu'tabar, ya, hafal Quran,
tetapi dia lebih suka membaca lewat mushaf. Kenapa? Yang dia inginkan bukan hanya membaca, tapi melihat mushaf, juga menyentuh mushaf, membolak-balikan satu halaman demi halaman. Artinya apa? Orang yang nggak bisa baca Quran pun, maka dia tidak boleh meninggalkan seluruh aktivitas yang terkait dengan Al-Quran. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang nggak bisa digapai secara keseluruhan, jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau direncanakan mushaf itu dibuka, nggak bisa baca, bilang sadaqallahul azim. Balik, sadaqallahul azim. Balik, sadaqallahul azim. Bener gak tuh semua isi Quran? Bener. Minimal kita mengamalkan perintah Allah, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ali Imran. Katakanlah sadaqallah, Allah Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pangkas sedikit. Apakah Nabi merencanakan sesuatu dari agamanya? Ya. Nabi tanya, sudah masuk zuhur belum? Belum ya Rasul. Oke, kita terus berjalan. Nanti zuhurnya kita gabung dengan asar. Karena Nabi digabung dengan asar, namanya jamak takhir. Ya, gitu. Waktu maghrib, Nabi tanya, sudah masuk maghrib belum? Sudah ya Rasul. Oke, kalau kita sholat sekarang, isya'nya kita tarik. Artinya apa? Kalau sholat itu direncanakan, maka dia tidak akan diabaikan. Nggak mungkin keluar lagu subuh, kesiangan, zuhur, apalagi zuhur, kerepotan, ya, asar, dalam perjalanan. Nggak ada lagu itu. Kenapa? Karena ya, sholat yang sifatnya harian direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini betapa banyak orang gara-gara pesta perkawinan sholat bablas. Pesta perkawinan sholat bablas, nggak dikerjakan tuh oleh pengantin. Padahal saya lihat pengantin tuh hari-harinya kadang-kadang ya pakai hijab juga, yang laki-lakinya juga bagus. Tapi ketika pernikahan itu bisa bablas itu sholat, karena nggak ngerti bagaimana merencanakan dalam mengerjakan amal harian yang namanya sholat. Nabi merencanakan. Apakah puasa direncanakan sama Nabi? Ya, Nabi merencanakan puasa. Nabi puasa tanggal 10 Muharram. Maka dikatakan kepada beliau, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Itu puasa, itu hari tanggal 10 Muharram diagungkan oleh Yahudi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, idza kana al-'amul muqbil, nanti tahun depan sumnal yaumat tasi, kita puasa tanggal 9. Bayangkan Pak, untuk merencanakan puasa yang satu hari dalam jangkauan tahunan direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direncanakan. Apakah Nabi merencanakan tentang zakat, tentang sedekah? Jelas. Al-Quran sangat jelas. Ada haul namanya, sifatnya tahunan. Ada nisab, artinya orang mesti terus muraqabah, memperhatikan harta yang sedang bergerak atau dia gerakkan dalam hitungan tahun dan nisab. Direncanakan, bikin pembukuan. Seandainya tidak ada pembukuan, maka zakat pun akan terabaikan. Apakah Nabi merencanakan hajinya? Iya. Sekian lama Nabi rindu sejak hijrah ke Madinah, kapan bisa balik ke Mekah? 6 tahun baru bisa umroh lagi ke Mekah. Terjadi perjanjian Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah, dalam hitungan tahun. Artinya Pak, untuk yang seumur hidup pun itu harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, biasanya tidak akan wujud. Kalau direncanakan, wujud. Ada tukang bubur, punya niat pergi haji, nabungnya nggak bisa sampai itu. Sebenarnya kalau ukuran tabungan nggak bisa sampai.
Tapi karena dia merencanakan, maka Allah memandang rencananya itu. Allah berikan jalan bukan dari buburnya, dari jalur yang lain. Akhirnya berangkat haji. Keluar sinetron tukang bubur naik haji. Ketika direncanain, ya. Dan banyak tukang beca di hari Jumat di Solo. Dia bilang kalau hari Jumat ada gratis, bayar nggak bayar. Kenapa? Sedekah Jumat. Saya nggak punya uang, tapi punya tenaga. Sampai ada seseorang ibu yang naik terharu. Kok bisa orang miskin begini sedekah di hari Jumat, nggak pakai uang, bisa pakai tenaga. Diikutin. Sebenarnya apa keinginan dia? Pengen haji, berangkatin haji. Lihat, kalau orang udah merencanakan, udah berniat, ya, meskipun upayanya nggak sampai, kadang-kadang nanti Allah yang sampaikan. Maka seseorang yang menghafal Quran, niat menghafal Quran, ya, tapi nggak sampai, maka dia akan digolongkan kepada hafiz Al-Quran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mewujudkan sesuatu amal dari agama kalau perencanaannya sudah tidak ada, kalau niatnya sudah tidak ada, padahal Nabi merencanakan setiap amal yang dilakukan. Maka ibu-ibu di zaman Nabi disebut dengan sahabiah Ansar, bilang, "Ghalabana 'alaika rijal." Wahai Nabi, kaum lelaki telah mendominasi kamu, ya. Mereka setiap hari bertemu dengan kamu, belajar agama. Bagaimana dengan kami, kaum ibu? Sibuk ngurus rumah, sibuk ngerawat anak, melayani suami di rumah. Kapan kami punya kesempatan? Apa kata Nabi? Aku sediakan waktu al-yaumal khamis, hari Kamis, untuk memberikan pengajian kepada ibu-ibu. Fawa'adhahunna wa amarahunna. Di hari Kamis itulah Nabi memberikan pelajaran dan menyuruh yang ma'ruf kepada kaum ibu. Lihat, harian, pekanan, bulanan, tahunan, seumur hidup selalu ada amal agama yang direncanakan, sehingga amal agama tidak terabaikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terinspirasi membuat kajian ini, mempraktekkan agama dengan perencanaan ketika saya berada di Puri Bintaro. Habis isi ceramah, duduk di halaman rumah teras, lewatlah seorang perempuan dengan mobil yang mewah. Ketika turun, perempuan yang turun, maka pemilik rumah, tuan rumah bilang, "Ustaz, siap nggak, Ustaz?" Siap apa nih maksudnya? Itu sudah pala 4 tapi belum menikah. Dia pimpinan perusahaan, mobil yang mewah, rumah yang megah, jabatan yang tinggi, tapi belum menikah. Kenapa belum menikah? Dalam agenda dia tidak ada perencanaan menikah. Padahal nikah itu bukan dunia, nikah juga adalah agama. Nikah itu agama. Tapi yang dipikir, ditulis jabatan, pendidikan, harta, kendaraan. Sampai nikah tidak dimasukkan dalam agenda. Di atas usia 4 masih belum menikah, seorang perempuan. Ustadz siap gak? Wah, bercanda ini, nawarin saya. Saya masih 32 waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus dia bilang, "Ustadz, saya di sini di tengah-tengah masyarakat dibilang orang yang sukses, berhasil. Kenapa, Pak? Karena mereka lihat saya ini di samping hidup mewah bersama dengan mereka, saya punya rumah yang megah sama dengan rumahnya mereka. Saya punya kendaraan yang mewah sama seperti yang mereka miliki, tapi mereka iri dengan saya karena saya tetap bisa mengamalkan agama saya. Saya bisa mengamalkan agama saya. Saya tetap mengerjakan sholat, saya berpuasa, saya haji. Ketika mereka jalan-jalan, saya haji. Jadi saya dibilang orang sukses di sini karena saya mengamalkan agama by plan. Semua saya rencanakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa cocok dengan itu, pemenangan itu, maka saya buat kajian mempraktekkan agama dengan perencanaan. Dan kita memiliki potensi
untuk merencanakan sesuatu dengan akal budi kita. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini cukup memberikan pencerahan bahwa banyak amal-amal agama terlantar atau terabaikan bukan karena kesibukan, tapi karena kita tidak pernah masukkan dalam agenda perencanaan. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah pukul 5.38. Tadi dapat masukan bahwa pengajian maksimal sampai dengan jam 6. Jadi jika ada yang disampaikan kami persilahkan.